Kalau tidak ada JBI, bagaimana anak-anak disabilitas tunarungu ketika ada kegiatan atau pertemuan apa dan tidak ada yang memberikan informasi kepada mereka? Saya tidak kesulitan mengajar tunarungu, malahan saya senang. Isran dan Arif, dua di antara juru bahasa isyarat di Gorontalo. Mereka sangat disiplin dengan pekerjaan ini. Tidak pernah terlambat dengan jadwal yang diberikan untuk bertugas sebagai JBI atau juru bahasa isyarat di TVRI Gorontalo. Di tengah profesi utama Ellen, dia akan sering mendampingi keduanya. Arif memang seorang penyandang tunarungu, sementara Isran bisa mendengar dengan normal. Karena keterpanggilan hati, belajar dari nol hingga bisa jadi seorang juru bahasa isyarat yang terampil. Juru bahasa isyarat di sini, profesinya di sini adalah untuk pendampingan. Pendampingan ketika contohnya ya, ketika ada misalnya seminar, ya, kegiatan-kegiatan publik, nah itu harus ada pendamping atau juru bahasa isyarat. Nah, karena ketika menghadirkan anak tunarungu, nah ini juga harus perlu. Ketika bagaimana kalau kita tidak menggunakan juru bahasa isyarat, karena akses komunikasinya lewat juru bahasa isyarat ketika ada anak tunarungu. Beberapa tahun lalu sebelum ada mereka, Ellen termasuk sosok yang menginisiasi tampilnya sejumlah juru bahasa isyarat pada layanan-layanan publik. Baginya mereka penting untuk ada sebagai penyambung informasi kepada para penyandang tunarungu yang ada di Gorontalo. Saat pandemi COVID-19, para penyandang tunarungu harus tahu apa yang mesti mereka lakukan agar tidak terjangkit virus mematikan itu. Melalui tayangan berita di TVRI, sebagai salah satu media yang kala itu banyak memberitakan terkait pencegahan dan penanganan pandemi COVID. Sehingga warga berkebutuhan khusus semestinya mendapat hak yang sama dengan warga normal lainnya, memperoleh informasi penting yang terjadi di daerah mereka melalui peran JBI. Itu niat Ellen. Maka ia pun mengkoordinir penyandang tunarungu dan beberapa warga normal lainnya yang sangat peduli dengan komunitas tunarungu untuk belajar menjadi seorang juru bahasa isyarat. Dan seakan diberi kemudahan jalan, niatnya pun terwujud. Kalau tidak ada JBI, bagaimana anak-anak disabilitas tunarungu ketika ada kegiatan atau pertemuan apa dan tidak ada yang memberikan informasi kepada mereka. Nah, pasti kan mereka apa ini yang disampaikan kalau tidak ada JBI, tidak ada juru bahasa isyarat. Dan juga ketika ada forum dan mereka ingin menyampaikan pendapat, siapa yang ingin menyambungkan informasi mereka kalau bukan dari juru bahasa isyarat. Itu pentingnya juru bahasa isyarat antara tunarungu, artinya itu adalah akses untuk mereka, akses komunikasi utamanya. SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia serta Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia menjadi dua sistem atau cara yang digunakan juru bahasa isyarat. Menurut Ellen, harusnya kedua sistem itu dikuasai oleh seorang juru bahasa isyarat. Karena ada pula penyandang tunarungu yang kurang paham berinteraksi manakala menggunakan SIBI ataupun Bisindo. Bahkan, ada penyandang tunarungu yang justru tidak bisa memahami dengan baik
kedua bahasa isyarat ini? Penting syaratnya menjadi juru bahasa isyarat mereka sudah paham dengan isyarat. Dan itu saja sih, kalau memang sudah bisa bahasa isyarat ya sudah siap bisa jadi bisa jadi juru bahasa isyarat. Kalau belajar bahasa isyarat itu ada yang bilang ya cukup 1 tahun, ada yang bilang cukup 2 tahun. Tapi kalau sempat tanya juga sih ke orang-orang, ke teman-teman yang lain, ya Bu Ellen kalau misalnya sampai 5 tahun, 10 tahun pun itu belum cukup katanya. Karena mereka lebih banyak sekali bahasa-bahasa yang mungkin kurang kan bahasa ini kan sering ada mengupgrade terus ya, ada informasi-informasi baru, dan mungkin seperti itu. Kalau bahasa isyarat itu tergantung, kalau memang mereka lebih dekat dengan teman-teman tuli mungkin lebih cepat juga ya, tergantung komunikasi mereka dengan teman-teman tuli. Yayasan Tunarungu Gorontalo Helen Wimberti tampak sederhana. Namun di rumah inilah segala harapan penyandang tunarungu diimpikan agar mereka menjadi Pada saat itu ada salah satu sepupu saya itu si Maya. Pada saat itu setelah lulus dari SMP 6 kan, waktu itu namanya SMP Terpadu. Ya waktu itu memang belum ada inklusi saat itu. SMP Terpadu. Nah akhirnya ada berapa orang, Maya, Afni, itu ada berapa orang mereka ya, ada 4 kalau tidak salah. Nah setelah itu mereka ingin melanjutkan ke SMA, jenjang SMA. Nah akhirnya mereka hubungi saya kan. Nah setelah itu saya ke dinas. Nah ke dinas, dari dinas dapat informasi ternyata di SLB itu sudah dibangun untuk SMA yang ada di SLB Kota. Sudah dibangun untuk jenjang SMA, cuman masalahnya belum ada juga yang ngajar juga di situ. Saya menawarkan diri, ya sudah Pak, kalau seperti itu saya siap untuk mengajar. Terus sampai ditanya, oh Ibu mau ngajar di situ itu jurusan apa? Saya bilang, katanya. So, saya bilang saya anak ekonomi. Ibu bisa? Saya bilang ya sudah Pak, Bismillah saja saya coba. Nah, karena saya berpikir mungkin ya karena mungkin kesulitannya adalah bahasa isyarat, dan saya juga sudah belajar sama sepupu saya kan, meskipun 1-2 kata. Nah itu awalnya sampai saya ngajar di situ.
Sedih sekali memang, saya sedih sekali untuk beradaptasi itu memang sangat sulit ya. Ketika saya di SLB itu mengajarkan anak-anak tunarungu yang tadinya saya menggunakan bahasa tangan, isyarat, dan juga kadang-kadang dengan di SMK, kadang-kadang kalau di SMK itu kita bertemu dengan anak yang agak susah diarahkan, yang tadinya kita kalau di kelas tunarungu mungkin saya bicara keras saja dan bilang sama anak-anak, ibu capek, ibu sakit leher, kalian kalau ibu ngajar kalian suka bercerita. Nah kadang-kadang mereka akan patuh. Iya, iya, maaf, maaf. Tapi kalau di sekolah umum ya memang agak susah ya kadang-kadang ya seperti itulah. Seperti itu kalau dari siswa mungkin. Sebagian penyandang tunarungu yang mengikuti pembelajaran di Yayasan Tunarungu Gorontalo Helen Wimberti. Ada yang masih mengenyam pendidikan di sekolah luar biasa. Ada pula yang telah lulus dari pendidikan di bangku sekolah. Pasca berpindah tugas dari SLB ke salah satu sekolah menengah kejuruan di Provinsi Gorontalo, Helen kemudian mendirikan yayasan ini. Baginya ladang pengabdian untuk membantu para penyandang tunarungu tidak berbatas tempat dan waktu. Apapun kondisinya, membantu dan memberdayakan penyandang tunarungu harus terus ia lakukan tanpa pamrih. 2006 itu saya merintis yang namanya Kerkatin, ya Kerkatin itu khusus tunarungu pada saat itu. Akhirnya setelah itu 2018 saya mendirikan yayasan tunarungu. Bukan yayasan, sanggar. Sanggar waktu itu saya sudah berada di SLB pada saat itu, sanggar. Dan sanggar itu memang sebagai tempat belajar untuk anak-anak itu saya fokuskan ke eskul. Eskul saya menggambar, ya, menari. Kemarin memang terus saya kerjasama dengan guru yang ada di SLB menari ya, mereka latihan di sini, belajar, dan kemudian setelah saya setelah itu kan ngajar di SLB, setelah itu setelah saya pindah di SMK, ya saya SK saya ke SMK, nah akhirnya saya merubah sanggar itu menjadi yayasan tunarungu, menjadi yayasan, dan di situ sudah ada program juru bahasa isyarat. Kenapa saya mendirikan yayasan tunarungu? Karena saya ingin setelah mendapat SK itu dari menjadi guru di SMK, ya saya ingin tetap dekat bersama anak-anak. Makanya saya bikin kelas bahasa isyarat, terus saya kerjasama dengan teman-teman mahasiswa IAIN, kita bikin kelas Al-Quran isyarat. Nah itu yang awalnya penelitian. Para orang tua dari anak penyandang tunarungu juga dibuatkan kelas untuk belajar bahasa isyarat, baik dengan sistem SIBI maupun Bisindo. Selain Ellen, Ibu Rita salah satu yang mengajari mereka. Ibu Rita pensiunan guru dari sekolah luar biasa, yang pasca pensiun ia membantu Yayasan Tunarungu Helen Wimberti ini. Layaknya Ellen, Ibu Rita juga memiliki kepedulian yang besar untuk membantu penyandang tunarungu dan orang tua mereka. Sudah lama saya di sini, dari tahun berapa pertama Ibu Ellen buka, tapi saya belum mengajar, cuma datang ikut-ikut pergi di kantor-kantor Mbak Isyarat. Mbak Isyarat tentang itu isyarat yang pertama. Tapi sekarang Ibu Ellen sudah datang mengajar. Nanti bulan lalu mulai itu pengajar sini saya.
Baru bulan ini mengajar anak-anak, bulan ini mengajar orang tua. Orang tua itu ingin tahu bahasa isyarat Sibi. Mereka belum tahu apa-apa. Itu saya belajar sama orang tua hari ini. Belajar mengenai isyarat huruf, kata benda, nama-nama anggota keluarga, itu dan nama-nama binatang, semua yang ingin saya sampaikan sama anak-anak, sama orang tua murid. Nggak tahu nanti sekarang mereka suka ingin belajar isyarat. Salsadila Muhammad di antara orang tua yang sangat mengapresiasi Yayasan Tunarungu Helen Wimberti. Keputusannya menitipkan anaknya untuk menambah pelajaran di yayasan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan anaknya. Dari umur 2 tahun. Kalau mau dipanggil, mulai tidak ada respon. Ada tapi nanti pakai suara keras begitu. Jadi kasih berani diri mau cek di dokter. Ternyata ada cek di dokter, ada masalah di gangguan pendengaran. Tapi masih ada sedikit. Jadi dia kalau suara yang keras-keras masih bisa mau dapat dengar. Ada kasih masuk di sini karena ada lihat DP kakak-kakak kelas, ada ikut-ikut kelas isyarat sama mengaji. Jadi ada coba muliakan karena di sini juga kan mempermantap, apalagi mengaji karena mengaji itu kan susah. Karena tidak semua bisa mau ajarkan anak-anak begini. Jadi itu masuk ke sini. Kalau untuk bahasa isyarat dia sudah bisa kata-kata. Kata-katanya sudah agak sedikit mantap. Terus mengaji dia juga sudah bisa sedikit demi sedikit. Di Rumah Harapan Yayasan Tunarungu Gorontalo, Helen Wimberti, semua program pengajaran dilakukan. Tempat yang terbatas tidak menjadi penghambat anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk belajar menjadi mandiri. Semangat sang pendiri yayasan bersama para relawan mengatasi hambatan atau kendala yang kerap dihadapi. Bagi mereka, ruang-ruang gerak boleh terbatas, namun hati harus seluas samudra demi kesuksesan anak-anak ini kelak. Di dalam suara yang membisu, anak-anak ini harus tetap menyebut ayat-ayat suci, kalam dari Sang Ilahi dengan cara mereka. Ini akan menjadi pedoman mereka agar tetap menjalani hidup di jalan yang benar. Sebagai pengelola yayasan, Ellen pun terdorong mengajarkan anak-anak ini dengan bahasa isyarat Al-Quran. Ia ingin mereka semakin meningkatkan keimanannya. Jadi saya melakukan kolaborasi dengan Al-Quran, Rumah Quran Bandung. Nah, kita kolaborasi dengan Quran Bandung. Nah, untuk mereka belajar lewat Zoom saat itu online. Nah, kalau udah salah itu kurang lebih dari 5 kali pertemuan atau 6 kali ya. Nah, setelah itu ada beberapa orang. Nah, setelah itu akhirnya mereka mulai mengajarkan, dan saat itu kami melihat di daerah mana ya pada saat itu Kemenak itu mengadakan program yang sama. Nah, terus ada Pak Ajwar menyampaikan ke saya, Bu Ellen, kayaknya saya pernah lihat di Instagram ada program yang sama. Ya sudah, saya menghubungi Kemenak waktu itu. Akhirnya saya sampaikan, kami punya program juga seperti ini. Ya sudah, dari Kemenak datang ke Gorontalo, ada kalau nggak salah itu ada 4 orang. Ya sudah, langsung diresmikan untuk launching untuk Al-Quran Isyarat di Gorontalo. Saya rasa ini adalah bagian atau kesempatan yang tidak semua orang dapatkan, sehingganya dengan amanah dan kesempatan yang diberikan kepada saya itu nantinya akan
bisa dipertanggungjawabkan nanti, dan harapannya semoga kelak mereka yang nantinya bakal bisa bisa menjadi saksi kami begitu. Bahwasanya kami sudah pernah mengajarkan mereka, sudah memberikan akses kepada mereka untuk mengenal agama Islam ini, untuk mengenal Al-Quran Isyarat. Kalau dari Ibu Ellen ini, Masya Allah ya, beliau wanita yang tangguh, yang selalu memperjuangkan hak-hak disabilitas yang dari lama hingga sekarang, sehingganya mereka teman-teman disabilitas itu bisa mendapatkan akses di bidang pendidikan. Dan sekarang juga saya melihat sudah banyak yang keterima di sebuah lembaga-lembaga dan sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi beliau Masya Allah sangat-sangat menjadi inspirasi kami bersama sebagai wanita yang mau mau memperjuangkan hak-hak disabilitas. Ecobrik juga dipelajari mereka, yakni memanfaatkan barang bekas atau limbah seperti botol air mineral serta kardus untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat, seperti meja dan kursi. Ecobrik tidak sebatas mengolah limbah, tetapi turut berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak makin menambah volume sampah. Lewat kemampuan menguasai bahasa isyarat yang ia pelajari, tidak susah Ellen menjelaskan pemanfaatan limbah ini. Beberapa hasil karya Ecobrik menurut Ellen bisa menjadi peluang untuk dijual kepada yang tertarik dengan karya sederhana ini. Selain Ecobrik, Ellen juga membuka kopi tuli di halaman yayasan. Sebagian dari hasil usaha ini guna menambah biaya untuk mendukung pembelajaran penyandang tunarungu di Yayasan Tunarungu Gorontalo Halaman Berti. Sehingga yayasan ini boleh mandiri mengajarkan penyandang tunarungu tanpa ada syarat apapun dari mereka. Rumah Harapan ini persembahan bagi mereka penyandang disabilitas. Di sini, semua yang dilakukan benar-benar karena keterpanggilan hati. Mereka memang tidak bisa merangkai kata-kata dengan sempurna. Namun dari semangat yang ada pada diri anak-anak penyandang tunarungu ini, menunjukkan bahwa mereka tidak seharusnya menjadi beban bagi orang lain. Karena mereka pun bisa mandiri. Belajar untuk menjadi manusia yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Belajar di Rumah Harapan dari mereka, para relawan.